Ini acaranya nggak usah serius-serius ya, Bapak Ibu. Santai ngono ya. Ya, kalau terlalu serius itu kayak kelingan, Pak, ingat di kampus. Ini kan ya di kampus. Iya. Baik Bapak Ibu semua yang kami hormati, kepala Kanwil ya. Ini soalnya sudah ada fotonya. Bapak Ahmad Sarusi Bahtiar MPDI, yang kami hormati para mahasiswa. Oh ya, kemudian ini juga ada Bapak Dr. Ali yang selama ini mendampingi kita di Mojokerto. Terima kasih banyak Pak ya. Tadi diantar ke mana Pak? Sowan ziarah ke mana? Candi. Pakai peci tapi ke candi. Tapi sholat Jumatnya di masjid Pak. Tenang aja. Terlalu latih ya. Tapi syarat ya Pak. Masjidnya juga harus bersyarat. Bapak Ibu semua, ya, saya mau baca pantun dulu ya Bapak Ibu ya. Ayo, Belum Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan soalnya. Ke pasar baru membeli benang. Cakep. Benang dijalin menjadi sulaman. Cakep. Jarak jauh bukan halangan. Asal semangat tetap menyala dalam pembelajaran. Ini kalau nggak bilang cakep dan tepuk tangan livinya nggak cair loh. Cakep. Ya. Bapak Ibu semua, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami merasa terharu Pak, karena jalan ke sini ternyata luar biasa. Lewat kuburan. Saya pikir mau diculik kita ini Pak. Ternyata lewat kuburan. Pertama kan saya pikir diajak ziarah lewat. Ini ziarah dulu apa gimana? Ternyata turun ternyata wah banyak kos-kosan dari sini. Kami di Cirebon itu dari awal itu langsung di Mojokerto, di tempat ini ada apa saja, dan ternyata ada glamping. Nah kita tadinya kita sekalian aja mungkin nginepnya di sini deh, tapi alhamdulillah nggak jadi nih. Karena ternyata perjalanannya jauh sekali ya Bapak Ibu. Saya ini sangat erat hubungannya dengan Jawa Timur Bapak Ibu. Jadi saya 5 tahun itu pesantren di Sedayu Gresik ya, dekatnya alun-alun nih. Nama kiainya itu Kiai Mahfud ya. Satu harinya 150 rupiah ya. Pokoknya dikasih uang 150 rupiah. Itu saya di Jawa Timur 2 tahun ya. Suruh ngapalin Quran Bapak, tapi nggak hafal ya. Nggak hafal, jadi ya cuma belajar ngaji saja pulang. Itu di Jawa Timur pertama kali saya punya pengalaman dari Jawa Timur. SMP itu saya dikirim ke Gontor. Di apa namanya? Gontor pusat itu di mana? Darussalam itu? Di mana? Ponorogo ya. Iya di Ponorogo yang banyak reoknya. Banyak warung. Ini ada yang dari Ponorogo. Oh ada. Iya. Saya di sana Pak, di Gontor selama 20 hari. Kenapa? Karena ternyata saya melihat keanehan ya. Karena orang pakai sarung tapi pakai sabuk. Itu hal yang menurut saya agak aneh. Pakai sarung tapi pakai sabuk. Tapi setelah dewasa saya paham kenapa harus pakai sabuk. Soalnya bahaya kalau di pesantren. Gampang lepas sarungnya. Ya entah guyonan atau yang lain sebagainya. 20 hari saya di Gontor dan alhamdulillah tidak betah Bapak Ibu. Jadi saya kembali lagi ke Cirebon. Setelah itu lulus SMA, saya kuliah di Unisma ya, Unisma Malang ya, Universitas Islam Madura ya, karena isinya orang Madura semua. Jadi Universitas Islam Madura, Universitas Islam Malang, yang semua anggota kelas saya itu hampir sebagian besar orang Madura. Jadi saya tahu orang Madura itu ngomongnya kasar-kasar tapi hatinya lembut-lembut. Luar biasa. Karena saya sering ditraktir soalnya. Jadi orang Madura itu baik-baik ya. Teman-teman saya yang waktu kuliah itu baik-baik semua. Karena sering traktir saya. Pokoknya kalau saya nggak punya duit, nggak bisa makan, ke orang Madura saja itu pasti dijamin. Makannya sama ya cuma rada asin masakannya itu udah standarnya orang Madura begitu deh. Masakannya asli. Nah setelah lulus S1 saya S2 di UM, Universitas Negeri Malang. Jadi saya di Malang juga. Dulu sempat mau menikah dengan orang Pasuruan, Bapak. Ada orang Pasuruan.
Katanya sekarang sudah jadi janda. Langsung. Enggak. Tadinya kan mau di Pasuruan, saya pikir, oh nggak apa-apa, gas sudah. Iya, Bapak Ibu, itu kan cerita lama saja. Bapak saya itu meninggal di Surabaya, Bapak. Dan dimakamkan di Surabaya, di daerah Keputih, dekatnya ITS. Ya. Karena 5 orang keluarga saya tinggal di Surabaya, daerah Keputih di sana. Ya, saya dimakamkan di sana. Jadi, Jawa Timur itu menurut saya kayak kembali ke rumah kalau ke Jawa Timur ya. Artinya saya sudah terbiasa dengan di Jawa Timur. Tapi pas masuk grup Jawa Timur saya keluar lagi. Baru masuk grup Jawa Timur kok nggak betah saya. Saya pura-pura keluar barangkali ada yang manggil. Ternyata nggak ada yang manggil, nggak ada yang nanyain lagi. Oh ya sudah berarti kalau begitu. Jadi Bapak Ibu semua, satu ya, jangan sungkan karena ketua jurusannya juga dari Jawa Timur. Yang minimal lama di Jawa Timur. Saya lama sekali di Jawa Timur. Kemudian, ya makanya saya nggak heran. Ketika tadi ada Monef ya, Monef ini kan merupakan kewajiban ya Bapak Ibu. Kemarin di bulan Oktober ya, kita melakukan perjanjian kerjasama antara kampus dengan Puspenma dari Kementerian Agama. Salah satu item yang harus dilakukan oleh kami di PJJ adalah melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan minimal setahun sekali. Jadi ini kegiatan yang wajib kami lakukan, yang akan nanti kita laporkan ke Kementerian Agama. Baik ya. Jadi tenang saja. Nanti ada daftar hadirnya. Itu yang nggak hadir dipotong 30%. Enggak begitu ya. Ya saya cuma usul saja nanti kementerian yang gitu. Enggak, nanti Bapak Ibu semua, kami akan menyediakan instrumen yang nanti Bapak Ibu semua harus isi ya. Yang pertama mungkin nanti kami juga minta 5 orang untuk kami wawancara terkait dengan perkuliahan, karena itu nanti jadi tagihan dan laporan untuk kami ke Kementerian Agama. Ya, ikut ya Bapak Ibu terkait kegiatannya itu harus melakukan kegiatan seperti ini. Dan memang nanti kami diminta datanya terkait yang perkasitan mahasiswa dan sebagainya. Dan nanti kita sambil tanya jawab lah terkait dengan itu. Kemudian Bapak Ibu semua, terkait dengan pendidikan jarak jauh ini, memang kami memiliki beberapa pesanan dari pimpinan ya, termasuk dari Pak Ali yang bukan yang ini ya, Bapak Ibu ya. Pak Ali yang asli. Nah, ini juga asli ya. Cuman versinya saja yang berbeda. Pak Ali dengan itu salam ke semua mahasiswa di Jawa Timur karena beliau sedang sibuk sekali, dan juga Bu Mariam karena akhir tahun ini semua pejabat di pemerintahan pasti sedang sibuk karena harus ngabisin duit di akhir tahun. Makanya kalau Pak Kemenak Jawa Timur nggak bisa hadir, itu saya sudah bisa prediksi sepertinya orang-orang Kemenak dan sebagainya itu akan susah untuk ditemui di akhir tahun seperti ini. Jadi masa nggak jadi, akhirnya sudah berangkat saja. Yang kedua, kami mohon maaf juga karena acara ini kan sudah berkali-kali ganti ya. Jadi mungkin Pak Kepala Kemenak juga mungkin ini serius apa enggak acaranya, kok gonta-ganti terus jadwalnya. Jadi acara di tanggal ini sebenarnya permintaan dari Ibu Wade yang tadinya ke Australia. Setelah dari Australia ternyata ditugaskan ke Aceh, ya boleh. Dan baru pulang pas kita berangkat. Kita berangkat tuh dia baru pulang. Jadi beliau tiba-tiba tidak bisa ikut karena kita sudah setting tanggalnya. Jadi ya mau nggak mau kita berangkat. Dan beliau nitip salam saja ke teman-teman semua yang ada di Jawa Timur ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah begitu. Titip beliau ya. Jangan hanya alipin ya Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu semua, PJJPAI ini ada yang semester 7, ajukan tangan Bapak Ibu. Semester 7 semua ternyata. Ya. Semester 7 ini adalah semester yang paling banyak. Jumlahnya itu 1.900 orang. Baik. 1.900 orang yang sebentar lagi akan melakukan skripsi tugas akhir ya. Waktunya cuma 2 semester. Ya. Dan ini pasti ya bakalan cukup karena mahasiswa PJJ itu mahasiswa yang paling sibuk sedunia. Jadi gak bakalan cukup. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, yang semester 7 terutama, mohon untuk bisa melakukan menulis proposal itu dari sekarang. Mata kuliah proposal itu sengaja kami pilih yang muda-muda, yang rewel-rewel,
supaya Bapak Ibu semua itu bisa mengerjakan proposal di semester 7. Kenapa milih yang rewel-rewel? Kalau nggak rewel-rewel Mas, ya PJJ itu ya dikasih hati minta mobil. Jadi minta mobil. Intinya kami berusaha untuk membantu Bapak Ibu semua, memilihkan yang muda-muda, yang rewel-rewel supaya Bapak Ibu semua bisa mengerjakan dan selesai di semester 7 di proposalnya. Dari semester 8 itu Bapak Ibu tinggal nulis saja. Nulis itu sebulan 2 bulan selesai. Ya, tinggal nanti sidang munakosa. Strateginya saya kasih tahu strateginya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa jawab, sinyalnya dimatikan aja. Ini pengalaman mahasiswa yang munakosa itu. Setiap ditanya nggak bisa, apa berarti habis. Sinyalnya nggak ada Pak. Langsung strateginya mahasiswa PJJ. Ya, itu sudah hafal. Ya. Tapi jangan ditiru yang model kayak gini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa dibaca, dipahami, kemudian ketika ditanya bisa jawab. Ya, itu yang bagus. Ya. Jangan yang strategi ini sudah terbiasa Pak. Apalagi yang di luar Jawa, Jakarta, mati dari Jakarta. Nggak mungkin tuh kalau sinyalnya nggak itu, ya begitu dah. Tiba-tiba Pak sinyalnya nggak ada. Bapak kan tinggal di Jakarta, itu Jakartanya saya tinggi sekali kan. Sampai nggak ada sinyalnya. Sehingga akhirnya itu menjadi semacam kebiasaan mahasiswa PJJ. Tapi itu senjata terakhir aja ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah mentok nggak bisa, matikan saja HP-nya. Tapi gini Bapak Ibu, itu kan salah satu strategi. Tetapi tidak menjamin Bapak Ibu semua bisa selesai. Karena nanti akan dilihat penelitiannya, ya, plagiasinya. Apakah plagiasinya ini tinggi atau tidak. Sehingga kalau plagiasinya tinggi, mending tidak kami luluskan. Karena ada yang kemarin, yang orang Jakarta itu nggak saya luluskan. Ditarik, disambut kelulusannya gara-gara penelitiannya itu ternyata terindikasi penelitiannya 68%. Dan itu kan tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena kalau nanti di-upload, ini nanti kan selesai Bapak Ibu semua. Skripsi itu kita upload di internet. Jadi pasti nanti ketahuan kalau ada orang yang membuka file yang sama. Yang repot, nama baik Ibu itu aman saja. Orang bisa lupa dengan nama baik itu. Tapi nama kampus sudah bakalan. Saya sudah 2 kali nemuin kejadian seperti dan susahnya minta ampun. Ribet urusannya. Kita pernah diantem didenda 500 juta gara-gara plagiasi. Bayangkan yang sudah lulus itu sudah ngejabat. Saya punya kasus dengan UGM, bayangkan dari UGM kasusnya. Mereka minta gelar S1 dibatalkan. Coba. Sedangkan orangnya sudah kerja. Jadi ketahuannya itu nggak sekarang, lama itu. Pas ketahuan, dimediasi, ternyata orangnya sudah bekerja, itu minta gelar S1-nya dibatalkan. Wah itu negosiasi sana dan sini akhirnya mau menerima. Cuman prosesnya itu capek dan melelahkan. Kasus yang kedua itu dari Udayana. Itu sudah sampai mau lapor ke Kemenristek gitu. Yang dilaporkan bukan orangnya, kampusnya yang dilaporkan. Kampusnya yang dilaporkan. Nah kalau itu terjadi ke Bapak Ibu dan saya kok melihat potensinya besar. Kalau 1980 orang ini kan kayaknya potensinya tinggi nih. Kejadian ini terulang. Makanya saya dari awal ngasih tahu ke Bapak Ibu semua bahwa tolong ini untuk kebaikan Ibu, Bapak, dan juga kampus. Coba kalau Ibu Bapak sedang jadi kepala sekolah, baru ketahuan 5 tahun misalnya, terus minta dibatalkan gelar S1-nya. Bukan cuma S1 yang dibatalkan. Bapak Ibu kalau jadi PNS juga harus, konsekuensinya harus ini juga, harus ditarik lagi. Yang sudah P3K dan sebagainya juga P3K. Apa? P3K apa obat ya? Kesehatan ya. Oh P3K bener ya? Ya soalnya saya bukan anggota, jadi saya nggak tahu. Jadi tolong itu perlu digarisbawahi betul Bapak. Karena ini yang saya takutkan. Kenapa potensi menggunakan AI itu tinggi mahasiswa itu? Nggak apa-apa pakai AI, tapi tolong dibaca, diberesin. Jangan asal copy paste kemudian ya karena pasti nanti kita upload Bapak. Kita upload di internet dan pasti ada file yang sama itu ketahuan. Itu dijamin untuk ketahuan. Ya kasus yang tadi itu yang orang Jakarta itu saya cek akhirnya telitinya ternyata masih 68%. Itu kan saya batalkan kelulusannya. Mau nggak mau karena kalau lolos dan sudah diupload, wah resikonya besar. Satu denda perdata 500 juta, pelanggaran hak cipta. Kedua nama baik kampus, nama baik kampus yang akan di final. Apalagi sekarang kan zamannya
Zaman viral ya. Oh, nanti viral mahasiswa PJJ, PAI, namanya nggak bakalan disebut. Tapi mahasiswa PJJ, PAI, cyber second jadi melakukan plagiat. Plagiatnya nggak tanggung-tanggung 110%. Kenapa malah? 110%. Nah itu bisa jadi kacau ya. Tolong ya Bapak Ibu yang sudah setuju, tolong bahwa ini untuk kebaikan semua, bukan cuma Ibu Bapak Ibu saja. Ya. Baik, ya, selanjutnya terkait dengan ini Bapak Ibu semua, kami juga sebenarnya ingin membuka UPPJJ ya. Ini pelayanan pembelajaran jarak jauh yang nanti tempatnya akan kita tentukan di beberapa titik, salah satunya di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, kemudian Jawa Barat, di Sumatera Barat, di daerah Padang, kemudian nanti di Bali atau di Lombok. Tapi nanti kami minta bantuan ke mahasiswa PJJ ya, untuk membantu proses pendirian PJJ. Terakhir, Bapak Ibu semua, kami juga minta doa karena kami sekarang sedang melakukan akreditasi. Ya, mudah-mudahan akreditasinya bisa unggul, syukur-syukur ya. Syukur-syukur bisa unggul karena akreditasi PJJ itu akreditasi yang sangat melelahkan. Kenapa? Bapak Ibu semua itu kuliah ya. Sudah dapat duit, sudah kuliah semesteran sampai semester 7 bahkan sudah ada yang lulus. Tapi aturannya belum ada. Coba gimana? Aturannya belum ada, tapi Bapak Ibu semua udah lulus. Itu kan sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang susah diterima oleh logika. Karena ini titah dari menteri waktu itu. Sehingga akhirnya mau nggak mau aturannya dirubah. Sehingga kami nyusun akreditasi itu sampai 3 tahun. 3 tahun nggak kelar-kelar karena nggak ada aturannya. Setiap kita maju, aturannya belum ada, dibikin dulu. Aturannya belum ada, dibikin dulu. Sampai terakhir ini yang di sebelah saya Mas Fridan itu dari mulai jadi mahasiswa sampai sudah lulus itu masih ngurusin akreditasi. Karena saking lamanya ngurusin akreditasi PJJ. Terakhir itu sudah dalam evaluasi diri. Jadi kalau itu tahapnya ada 10, terus sampai tahap 5 ya. Sudah sampai tahap 5, mudah-mudahan di bulan Desember atau Januari itu kita sudah ada visitasi dan sudah ada akreditasinya. Jadi yang Bapak Ibu semua semester 7 ini, kalau wisuda itu sudah ada akreditasinya. Nah ini bahayanya kalau akreditasinya belum muncul, Bapak Ibu semua wisuda itu ijazahnya tidak diakui oleh negara. Oleh karena itu nanti kami minta bantuan Bapak Ibu semua lah, terutama nanti untuk pembentukan UPPJJ PAI. Untuk itu nanti prosesnya masih nanti saya ngobrol dengan Bu Laila dan teman-teman semua ya. Tapi ya mudah-mudahan sih sudah kondusif di grup Ima Jatimnya ya. Ya pokoknya nanti kita usahakan cair terus, belum waktunya juga cair pokoknya. Iya. Mahasiswa jurusan. Dan alhamdulillah untuk pencairan insya Allah tidak akan ada kendala lagi ya Bapak Ibu, karena sekarang timnya sudah solid di Jakartanya dan kami sudah mengajukan semua yang mudah-mudahan di akhir bulan ini sudah bisa cair semua, yang mudah-mudahan ya rezeki tahun baru untuk Bapak Ibu semua begitu ya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti kita gunakan untuk sesi tanya jawab dan diskusi saja terkait dengan kegiatan yang ada di PJJ PAI ya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.